sebagaimana tadi moderator sampaikan bahwa adanya pro kontra. Jakarta mengatakan sukses, Papua mengatakan gagal. Nah, kalau pro kontra itu kan, kalau narasi-narasi politik ya silakan saja. Diskusi-diskusi tidak, silakan aja. Namanya juga wacana politik. Perdebatan politik itu harus ditunjukkan dengan data-data yang akurat. Saya pakai data-data, kemarin saya sudah bagi, silakan saja data yang saya bikin itu, presentasi yang saya bikin itu, berbasis pada data BPS dari tahun 2000, sebelum otonomi khusus itu lahir, sampai dengan 2019, data statistik oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, itu bisa kurang lebih saya lihat ada 16 atau 17 variabel aspek-aspek yang mengalami kemunduran di Papua selama 19 tahun. Yang pertama, sekarang kita patahkan dulu, kita lihat dulu. Jakarta mengatakan sukses. Saya kebetulan, saya akan bicara dari perspektif otonomi khusus gagal, dan saya mau ingin tunjukkan bukti-bukti kegagalan. Sebagai ini saya tempatkan diri sebagai orang Papua saja, karena saya orang Papua, saya aktivis kemanusiaan, saya harus membantu rakyat Papua untuk mengungkapkan bahwa otonomi khusus itu gagal. Jakarta bilang sukses. Saya dan rakyat Papua bilang gagal. Saya mau tunjukkan angka-angka resmi adik-adik sekalian. Contoh, Jokowi pada bulan Maret atau Februari itu menyatakan kami sudah kasih 94 triliun selama 20 tahun. Jokowi bilang ini uang otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat selama 20 tahun. Itu kasih 94 triliun kepada orang Papua. Ya, tapi ingat bahwa Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Aceh itu rata-rata 8 triliun per tahun. Kalau 8 triliun per tahun selama 20 tahun, itu 160 triliun. Papua itu 94 triliun. Kalau Aceh 8 triliun per tahun, berarti 160 triliun. Kemudian daerah istimewa Yogyakarta rata-rata 1,5 triliun selama 24 tahun. Jadi 20 tahun. Dengan demikian kalau kita hitung daerah istimewa Yogyakarta itu 20 tambah 10, jadi hampir 30 triliun selama 20 tahun. Tapi Yogyakarta itu menerima nama otonomi khusus itu sejak Indonesia merdeka 1945. Jadi bisa diperkirakan lebih dari 500 triliun, bahkan bisa sampai 1.000 triliun di daerah istimewa Yogyakarta. Papua ini terlalu kecil, hanya 94 triliun untuk 2 provinsi selama 20 tahun. Sekarang kontribusi dari Yogyakarta apa? Berapa sumber daya apa yang dia kontribusi kepada pemerintah pusat dari daerah istimewa Yogyakarta? Apa perusahaan ekstraktif seperti apa yang dia beri kontribusi kepada pemerintah pusat? Kan itu harus tunjukkan. Sekarang saya mau tunjukkan Provinsi Papua berikan uang rakyat Papua itu kasih kepada kontribusi ke pemerintah pusat per tahun selama 20 tahun. Hanya saya hitung dari PT Freeport Indonesia saja. Saya tidak hitung dari BP, saya tidak hitung dari sektor perikanan, saya tidak hitung dari kehutanan atau tambang-tambang lain, atau pertanian dan perkebunan, atau sektor-sektor produktif lainnya. Hanya dari PT Freeport Indonesia, itu per tahun, dalam 1 tahun, dia berikan rata-rata. Ini saya ambil moderat ini. Biasanya ada yang 13 tahun, 13 triliun, bisa 14 triliun, tergantung kurs dolarnya naik atau turun pada saat itu. Rata-rata kalau orang PT Freeport sumbang kepada pemerintah pusat per tahun itu 10 triliun, maka
selama 20 tahun, orang Papua punya uang tulang belulang nenek moyang punya. Orang rakyat, orang asli Papua, Melanesia, keturunan Afrika di Papua ini, mereka kasih uang kepada negara ini 200 triliun selama 20 tahun. Kalau dia kasih kita 94 triliun, hanya kita kasih dari PT Freeport saja 200 triliun per tahun. Ya, dia karena itu kalau kita lihat 94 triliun yang dia kasih, terus kita kasih 20 triliun, 10 triliun selama 20 tahun, maka kita kasih 20 triliun. Ya, itu kemudian dari PT Freeport Indonesia dia sumbang ke pemerintah DKI Jakarta yang bukan punya dia, bukan miliknya, ya, hanya karena kantor pusat PT Freeport Indonesia itu ada di Jalan Rasuna Said di Jakarta, hanya karena ada papan nama, ada palang itu, papan nama PT Freeport Indonesia, itu per tahun hampir 4,5 triliun kita kasih. Selama 20 tahun, kita kasih 90 triliun. Bayangkan, kita punya uang ini. Andaikan 90 triliun ini bisa bertahan di Papua kalau kantor pusat PT Freeport Indonesia itu ada di Kuala Kencana. Tapi karena pemerintah pusat ini, mereka rakus, maka mereka memaksa PT Freeport Indonesia bikin kantor di Jakarta supaya 4,5 triliun per tahun itu masuk di DKI Jakarta. Dengan demikian selama 20 tahun DKI Jakarta itu panen uang rakyat Papua punya itu hampir 90 triliun. Belum lagi usaha-usaha lain, kontribusi dari sektor-sektor lain ke pemerintah pusat. Karena itu Jakarta merampas, mengambil kekayaan rakyat Papua secara sistematis, terstruktur, masif. Jadi mereka mengambil secara sistematis, terstruktur, dan masif. Itu jelas-jelas mereka. Angka ini sudah tidak bisa lagi dibantah. Oleh karena itu Jokowi mengatakan 94 triliun itu terlalu besar. Karena dia orang Solo tidak pernah kontribusi ke Jakarta. Jadi merasa 94 triliun itu besar. Tapi kami yang selalu kasih mereka, kami yang punya sumber daya alamnya banyak, kami yang produk orang-orang kaya secara alam, ya, God given wealth, Tuhan kasih kekayaannya luar biasa. Itu kami ketawa saja, ketawa terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya, sekarang itulah kontribusi kita yang paling besar dari sisi anggaran saja. Jadi otonomi khusus itu lahir. Apa yang kita dapatkan? Ternyata dari sisi angka itu saja kita kasih ke Jakarta lebih banyak daripada yang Jakarta nipu-nipu kasih ke Papua. Sekarang di tengah-tengah itu selama 20 tahun, adik-adik sekalian, orang miskin di Papua selama 20 tahun itu dia mengalami peningkatan. Saya hitung saja angka orang miskin. 19 tahun otonomi khusus di Papua, itu orang miskin bertambah 26.360 orang. Tulis 26.360 orang. Jadi tahun 2001 pada saat otonomi khusus itu dilaksanakan itu 900.800 orang. Ya, orang miskin itu 900.800 orang. Sekarang 2019 itu 926.360 orang. Artinya 19 tahun orang Papua kemiskinan makin naik, bertambah. Ini angka statistik resmi nih BPS 2019. Jadi
Kalau statistik 2001 dan statistik 2019 kalau dicek, itu kemiskinannya mengalami penambahan, yaitu 26.360 orang. Nah, jadi apa otonomi khusus? Apakah itu yang namanya berhasil? Apakah otonomi khusus itu maju? Otonomi khusus itu menyebabkan orang Papua kemiskinannya berkurang dengan angka-angka ini. Kita bandingkan secara persentase. Di nasional itu orang miskinnya adalah 9,41%. Nasional itu 9,41% orang miskin secara nasional. Kemudian di Papua Barat itu 27,53% orang miskin di Papua Barat. Di Provinsi Papua 27,53% orang miskin. Di Papua Barat itu 22,17 orang miskin. Nasional 19,41%. Jadi ini data BPS resmi 2019. Jadi bagaimana otonomi khusus itu berhasil di Papua. Kemudian saya mau ingin sampaikan juga perbedaan selama apakah adanya gap kesenjangan di dalam inflasi dan biaya hidup. Papua itu paling tertinggi. Ini posisi hari ini. Konon katanya setelah penyemarataan harga, apakah betul atau tidak? Atau setelah otonomi khusus, harga-harga barang di Papua turun atau tidak? Saya ambil dari semen aja. Semen di Provinsi Papua Barat, harga semen di Papua dan Papua Barat, harga semen satu sak di Wamena itu 500.000. Di Puncak Jaya dan Pegunungan Bintang 1,2 juta. Kemudian sedangkan Jakarta itu 60.000 saja ada sekalian. Satu sak semen. Kemudian kalau dari beras 25 kg ya, itu di Puncak Jaya itu atau Mei berat itu 250.000, Puncak Jaya 750.000 sampai 800. Sedangkan di Jakarta cuma 80.000 per karung yang beras yang berisi 25 kg. Kemudian minyak di Pegunungan Bintang harga minyak bensin 1 liter itu mencapai 40.000. Sedangkan saat ini harga nasional cuma 6.450. Jadi bagaimana otonomi khusus itu berhasil dari sisi inflasi maupun juga harga saja, Papua itu jauh seakan-akan lebih murah kita beli beras atau telur dari Brasilia atau Amerika Latin atau dari Afrika atau Eropa atau Amerika. Lebih murah kita datangkan, lebih murah kita impor ya harga-harga bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Papua daripada kita datangkan barang-barang itu dari Jakarta. Kemudian aspek yang keempat, soal HIV/AIDS yang mengancam rakyat Papua. Adik-adik sekalian, saya singkat saja bahwa tahun 2010 itu 5.000 warga Papua terkena HIV/AIDS. Sekarang 2019 itu menjadi 40.805 orang terkena HIV/AIDS di Papua. 5.000 2010 hanya dalam 10 tahun itu bertambah 30.000 adik-adik sekalian. Ini sudah warning, sebanyak 5.000 orang Papua terinfeksi HIV/AIDS 2010 secara drastis meningkat menjadi 40.805 di tahun 2019, tumbuh secara deret ukur, yaitu 2, 4, 8, 16, begitu dia loncat-loncat. Perhitungan deret ukur selama 9 tahun. Ini serius dan ancaman bagi orang Papua. Inilah peristiwa ini terjadi, angka-angka ancaman ini terjadi di kala otonomi khusus itu ada di Papua. Itu variabel yang keempat. Sebelum saya masuk variabel yang ketiga, masih dengar kah? Siap kakak. Oke.
Iya, Prof. Kemudian variabel yang kelima, adik-adik sekalian, indeks pembangunan manusia Papua itu paling rendah selama otonomi khusus. Indeks pembangunan manusia itu dilihat dari tiga aspek. Yang pertama adalah ukuran indeks itu dilihat dari maju dan tidaknya bidang pendidikan, maju dan tidaknya di bidang kesehatan, maju dan tidaknya bidang pendapatan masyarakat atau pendapatan rakyat. Jadi kalau dilihat dari indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua tahun 2019 itu 60,84, kemudian Papua Barat 2019 itu 64,70, dan rata-rata nasional itu 71,92, hampir mencapai 72. Berarti indeks pembangunan manusia Provinsi Papua dengan nasional itu bedanya 10 angka. Kemudian Papua Barat dengan nasional bedanya hampir mencapai 6 angka. Provinsi-provinsi lain yang sumber daya alamnya kecil, provinsi miskin, itu saja, misalnya Bengkulu itu 72,14, lebih tinggi daripada IPM, Indeks Pembangunan Manusia Nasional. Provinsi Jambi itu 71,94, lebih tinggi daripada IPM nasional. Terus Sulawesi Tenggara itu hampir 70. Artinya, Provinsi Papua dilihat dari tiga aspek utama: kemajuan di bidang pendidikan, kemajuan bidang kesehatan, dan peningkatan kapasitas sosial ekonomi di Papua dan Papua Barat sangat jauh lebih rendah daripada provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Adik-adik sekalian, indeks pembangunan manusia tahun 2000 sebelum otonomi khusus itu berlangsung, itu di IPM di Provinsi Papua, waktu satu provinsi itu 58,8, hampir mencapai 59. Jadi kalau kita lihat sekarang 60, dulu 59. Artinya tidak mengalami peningkatan selama 20 tahun. Kalau hanya satu angka dia naik satu angka dalam 20 tahun, itu artinya indeks pembangunan manusia di Papua tidak mengalami peningkatan. Nah, sementara nasional 71 dan provinsi-provinsi miskin saja itu di atas 71. Itu. Kemudian variabel yang keenam, kegagalan selama otonomi khusus, itu adalah partisipasi pendidikan Papua di Provinsi Papua itu sangat rendah. Saya hitung saja, anak SMP, SD di Provinsi Papua Barat itu 69,92. Kemudian anak SMP di Provinsi Papua itu 63. Papua Barat itu 63%. Kemudian di Provinsi Papua SMP itu 57%. Bayangkan, Provinsi Papua itu SMP 57% orang. Dari anak-anak yang dari SD masuk ke SMP, itu hanya 50% orang yang masuk ke SMP. Kemudian dari SMP mau masuk SMA di Provinsi Papua itu hanya 44%. Jadi kalau misalnya anak-anak yang tamat SMP itu sekitar 100 orang, maka hanya 44 orang yang masuk ke SMA dari SMP. Itu Papua. Kalau di Papua Barat itu cuma 63%. Dari 100 itu cuma 63 orang yang masuk. Sementara nasional tingkat partisipasinya 93,75. Jadi kalau ada 100 orang anak-anak SMP yang mau masuk SMU, maka 94 orang yang masuk, cuma 6 orang yang tidak masuk SMU. Bayangkan, bahkan Yogyakarta itu 99 hampir mencapai 100%. Yaitu kalau anak-anak yang dari SMP ke SMA itu hampir 100% orang masuk. Di Papua itu sampai 44%. Artinya negara ini sudah lalai untuk meyakinkan pentingnya pendidikan bagi orang Papua dan Papua Barat. Sementara di provinsi-provinsi lain dan nasional itu di atas 94%, 93 dan 94%. Artinya
Kalau pendidikan itu saja orang negara tidak mampu meyakinkan orang Papua akan pentingnya pendidikan, maka bisa dimaknai sebagai negara membiarkan biar orang Papua tetap menjadi orang bodoh. Apa bedanya dengan kolonial kalau begitu? Belanda hanya orang itu belajar selesai sekolah rakyat, setelah itu diberi jabatan dan ditiadakan atau tidak diberi akses untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi. Apa bedanya kalau sekarang ini dengannya? Dulu zaman Belanda, orang yang selesai atau belum sampai selesai SD, even dia sampai kelas 2 atau kelas 1 atau kelas 3, itu kualitas pendidikannya hebat, di atas rata-rata. Bapak saya aja baru selesai SD, bisa camat, jabatannya di mana-mana. Karena itu kemampuan dan kecerdasan mereka di atas rata-rata. Sekarang apalagi. Jadi tidak ada bedanya antara zaman Belanda dengan zaman Indonesia di bawah otonomi khusus di Provinsi Papua. Kemudian hal itu menyebabkan variabel yang ketujuh itu adalah angka buta huruf di Provinsi Papua dan Papua Barat terbanyak di Indonesia. Adik-adik sekalian, secara nasional, orang yang di bawah 15 tahun masih buta huruf itu nasionalnya cuma 4% saja. Kalau di Papua, itu 22% adik. Bayangkan, 22% orang Papua buta huruf. Yang terutama usia di bawah 15 tahun. Kemudian orang Papua yang usianya 15 tahun sampai 40 tahun itu yang buta huruf di Papua itu 20,21%. Sementara nasional 0,76%. Artinya secara nasional hampir orang yang usia 15 sampai 44 tahun itu tingkat buta hurufnya sedikit 0,76%. Tapi di Papua itu sendiri 20,21%. Kemudian orang yang buta huruf di atas usia 44 tahun ke atas itu tingkat nasional cuma 9,92%, yaitu 10%. Kalau di Papua itu 27,11%. Jadi bayangkan di Provinsi Papua itu di tanah Papua itu 22%, di atas 20%. Ada yang 27% orang buta huruf. Sementara nasional itu 0,76% atau 4%. Itulah jumlah orang buta huruf bertambah selama otonomi khusus berlangsung di Papua. Lalu berikut, adik-adik sekalian, jumlah orang asli Papua dan non-Papua dilihat dari orang yang masuk ke Papua dan orang yang keluar dari Papua, orang yang baru lahir, dan orang yang meninggal, lahir dan meninggal. Kalau dilihat secara keseluruhan, saya ingin sampaikan, tahun 1980 itu orang yang masuk ke Papua itu 96.000. Orang yang keluar dari Papua itu 15.000. Kemudian tahun 2015 itu sebanyak 763.807 orang yang masuk ke Papua. 763.000 itu hampir 240 lagi itu sudah mencapai 1 juta. Sementara orang yang keluar dari Papua cuma 141. Orang Papua itu sendiri sekarang itu hanya 4,1 juta. Dikurangi 500.000. Jadi orang yang luar masuk ke Papua itu dikurangi orang yang dari Papua keluar itu yang ada di Papua pendatang itu sebanyak 542.000. Jadi 4,1 juta dikurangi 542.000, maka orang Papua yang masih tersisa itu sekarang 3,3 juta 557. Tetapi masih ada pendatang di Papua yang sebanyak 542.000. Jadi kita jangan terlalu terpancing. Orang Papua jangan terpancing bahwa pendatang itu banyak. Supaya apa? Supaya itu hanya bikin takut-takut orang Papua aja. Anda lihat saja di kota-kota. Misalnya toko-toko itu kan malamnya kosong itu. Mereka tidur di rumah mereka.
Jangan dilihat dari gedung-gedung dan toko-toko yang ada di situ. Di Wamena, setelah peristiwa kemarin, Wamena itu ada 9 kabupaten. Setelah peristiwa kemarin, kejadian rasisme, itu yang keluar cuma 1.600 orang. Ketika mereka keluar 1.600 orang, 9 kabupaten itu nyaris kosong. Ya, kalau 9 kabupaten saja hanya 1.600 orang yang keluar, kemudian 9 kabupaten itu pendatangnya nyaris kosong, maka sebenarnya ya opini-opini yang mengganggu pikiran dan perasaan orang Papua bahwa pendatang lebih banyak itu sebenarnya opini yang nipu-nipu aja supaya memperlancar banyak orang masuk ke Papua. Tetapi kita jangan GR ya. Ini catatan yang saya kasih tahu ya. Jangan GR dengan adanya jumlah penduduk Papua yang masih banyak hari ini. Lama-lama nanti dengan adanya pembukaan jalan-jalan besar dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena ke Nduga, dari wilayah-wilayah perkotaan ke daerah-daerah terpencil, itu akan memperlancar mobilitas orang dan barang. Sehingga orang Papua itu sendiri, makin lama nanti pendatang akan masuk banyak di Papua. Karena itu, yang harus dikejar oleh orang Papua adalah meningkatkan orang-orang cerdas, orang-orang pintar seperti kalian, yang meskipun berasal dari utang belantara. Saya ini dari Paniai, nenek saya dari Amungme, Arwanop, terus saya punya tete itu dari Intan Jaya, Soali. Dari Soali, nenek saya itu namanya Wabukumba. Jadi saya ini orang gunung, orang yang mungkin dunia itu tidak pernah kita tahu tentang modern. Tapi kualitas kita tidak kalah penting dengan orang lain. Kita harus ciptakan orang-orang seperti begitu. Datang dari Soali, datang dari Wabu, datang dari Arwanop, datang dari wilayah Bibida sana, Bibida di wilayah perbatasan Paniai dengan timur. Saya berasal dari orang desa, orang kampung. Tapi kualitas saya tidak kalah dengan Jokowi. Yang harus dirancang orang Papua ke depan adalah bukan untuk bikin jalan, bukan untuk bikin jembatan, bukan untuk bikin gedung-gedung yang mewah, yang luar biasa, tapi harus bikin orang-orang yang hebat melampaui kapasitas orang lain. Kita ciptakan orang-orang itu. Karena kalau kita bikin jalan, jembatan, ya itu hanya untuk membuka akses ya. Dari 542 orang itu nanti akan bertambah lagi kalau Wamena Jaya yang jalannya. Percaya. Nah, karena itulah kita 3,5 juta secara keseluruhan. Tetapi kita juga harus antisipasi bahwa orang Papua harus bisa lebih hebat, bisa lebih melampaui kapasitas orang lain dengan memproduksi pengetahuan yang hebat, keterampilan yang hebat, moral dan mental yang hebat. Ya, saya kira itu catatan bahwa tetapi 542.000 orang yang masuk sejak tahun 71 sampai dengan 2015 yang saya hitung ini, itu tidak mudah loh orang pindah. Saya mau kasih tahu, satu, adik-adik kan hidup di Jawa. Mangan, orang mangan asal ngumpul. Itu artinya apa? Orang Jawa itu filosofinya, itu bukan orang rantau. Bukan orang berpindah. Dia terpaksa pindah. Karena terpaksa pindah atau dipindahkan oleh orang lain. Dibantu orang lain. Karena itu 542.000 orang yang masuk. Orang-orang yang secara filosofi hidupnya itu bukan orang perantau. Itu menurut saya sebuah prestasi bagi mereka. Mereka usaha kerja keras bagi mereka. Karena kita orang Papua tidak bisa memproteksi orang Papua. Pemimpin-pemimpin di Papua tidak bisa memproteksi orang Papua. Kalau kualitas orang Papua jauh lebih baik, mereka ini tidak akan pernah datang karena mereka tidak mungkin bisa dapat apa-apa. Uang juga susah, akses kekuasaan juga susah, jabatan juga susah.
Sehingga kalau dia merantau untuk mencari kehidupan susah, maka dia tidak akan pergi lagi ke Papua. Percaya sama saya. Mereka ini hanya rantau dulu, zaman dulu. Orang Jawa ini kalau dia mau rantau itu hanya kepepet utang atau bikin masalah di kampung baru dia rantau. Cuma dua ini saja. Karena utang, mau bayar utang, kemudian atau dia bikin masalah baru dia pergi. Dulu dia itu bukan jiwa perantau. Tapi 542 orang yang masuk ke Papua ini luar biasa. Tapi menurut saya bukan atas kemauan pribadi, tapi waktu konsekuensi dari transmigrasi yang masuk. Sekarang orang Papua makin hebat, makin pintar, seluruh akses bisnis dikuasai orang Papua. Kontraktor dikuasai orang Papua, politisi dikuasai orang Papua, pejabat dikuasai orang Papua, uang kuasai orang Papua, sumber daya alam dikuasai orang Papua. Maka orang ini tidak berani masuk, karena dia tidak akan bisa punya akses kehidupan yang lebih baik. Saya kira itu tentang jumlah orang Papua, itu variabel yang ke-8 atau 9. Kalian hitung aja. Lalu yang ke-10 ada sekalian. Ancaman selama otonomi khusus. Ya. Menurut UNICEF di Jakarta 2019, angka kematian ibu di Papua itu tertinggi di Indonesia, yakni 305 orang per 1.000 kelahiran. Jadi ibu-ibu, mama-mama yang mama-mama yang meninggal saat dia lahir itu, setiap 1.000 orang yang melahirkan itu 305 orang atau 30% mama itu meninggal di Papua. Itu adik-adik sekalian, itu sangat-sangat berbahaya bagi kita. Sementara di tingkat nasional itu hanya 2% saja. 2% saja mama-mama yang meninggal per 1.000 orang kelahiran. Kalau kita di Papua itu 30%, di tingkat nasional hanya 2%. Jadi bagaimana, saya tidak tahu apa yang menyebabkan mama-mama itu 1.000 orang mama yang meninggal itu hampir 30%-nya 1.000 mama yang melahirkan itu 30%-nya meninggal. Sementara nasional 1.000 mama yang melahirkan itu hanya 2% yang meninggal. Di Papua 3% yang meninggal. Ini ada apa? Harus catat itu, analisis. Ini analisis bagi adik-adik yang berpendidikan. Terus angka kematian anak paling tertinggi di Indonesia. Di Provinsi Papua, tahun 2002 sebelum otonomi khusus itu dari 56 orang yang meninggal per 1.000 kelahiran. Jadi setiap 1.000 orang lahir itu 56 orang meninggal. Artinya 5% yang meninggal. Waktu itu. Sekarang di Papua 257 orang yang meninggal per 1.000 kelahiran. Artinya sekarang dulu hanya 5% yang meninggal sebelum otonomi khusus. Sekarang sudah 25% orang Papua meninggal selama dalam otonomi khusus ini. Sekarang ini. Jadi bayangkan di 2017 data statistik itu menunjukkan bahwa 25% orang Papua, anak-anak yang baru lahir itu meninggal. Sementara sebelum otonomi khusus hanya 5%. Di tingkat nasional hanya 2%, adik-adik. Jadi setiap 1.000 orang yang lahir, anak yang pada saat lahir meninggal itu di tingkat nasional, tiap 1.000 orang itu cuma 2% yang meninggal. 24 orang bayi. Sekarang di Papua itu bukan 24 orang, di nasional 24 orang, di Papua 257 orang, artinya 25%. Nah, ini ancaman untuk hanya satu yang saya mau kasih tahu, catatan soal angka kematian anak tertinggi itu, bahwa untuk Provinsi Papua dan Papua Barat jumlah angka kematian anak, infant mortality ratio, disembunyikan, dan itu menunjukkan bahwa sedang terjadi kematian bayi secara tidak terkontrol. Disembunyikan angka kematian bayi ini. Data kalau tanya Alogiai atau Kepala Dinas di Papua Barat, itu angkanya pasti mereka tidak akan kasih tahu angka yang real.
Mudah-mudahan mereka bisa kasih tahu angka yang real, tapi data-data di seluruh media dan di dalam statistik belum ada. Lalu yang berikut, yang ke-11 atau 12 itu variabel indeks kebahagiaan orang Papua paling rendah. Jadi apakah orang Papua itu berbahagia? Ini berdasarkan BPS ya. Papua itu 60,97% orang Papua itu yang tidak berbahagia. Sementara di provinsi lain paling rendah. Jadi indeks kebahagiaan orang Papua itu paling terendah di Indonesia. Happiness index kita 60,97%. Itu berarti orang Papua tidak berbahagia untuk hidup di zaman ini. Saya tidak tahu kalian bukan. Kemudian ini yang paling terakhir saya kasih tahu, ada 2 slide lagi. Data BPS 2017 itu menunjukkan bahwa orang Papua bukan pelaku kriminal, tapi korban kejahatan negara. Satu contoh, di Provinsi Papua dan Papua Barat, terjadi 1 kasus kriminal di dalam 6 jam. Jadi di dalam 6 jam itu hanya 1 kasus kriminal. Tapi di provinsi lain itu tiap 30 menit terjadi kasus kriminal. 1 kasus. Secara nasional itu setiap 1 menit 28 detik terjadi kasus kriminal. Kenapa orang Papua? Itu artinya orang Papua jarang melakukan kriminal. Tetapi mereka adalah korban dari kriminal. Nah, itu data yang tadi. Data yang paling terakhir adalah usia harapan hidup orang Papua. Di Kabupaten Nduga itu hanya 55 tahun saja. Jadi ada orang Papua yang usia harapan hidupnya paling rendah itu 55 tahun di Kabupaten Nduga. Di Kabupaten Asmat itu 57 tahun. Di tingkat nasional itu 71,2 tahun. Jadi bayangkan kami lahir yang sama, dilahir di hari yang sama, menit yang sama, detik yang sama dengan orang sini, dengan orang Papua. Itu kami di umur 55 tahun sudah meninggal. Di nasional di sini mereka 70 tahun, usia mereka bertahan sampai 70 tahun. Berarti dia hidup 20 tahun. Ya. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan kejadian seperti begini. Inilah data-data yang saya sampaikan sebagai potret kegagalan otonomi khusus di Papua. Jadi kalau rakyat Papua menyatakan otonomi khusus gagal, maka dengan data-data yang dokumen yang saya bagi, saya kira adik-adik sekalian sudah baca semua. Itu rakyat Papua telah menunjukkan dengan data yang akurat. Datanya bukan oleh orang Papua yang nulis. Data resmi negara. Negara yang mengeluarkan data ini. Ternyata Tuhan kasih mata, hati kepada kami untuk bisa melihat bahwa ini angka statistik negara ini telah menunjukkan bahwa selama otonomi khusus dari tahun 2001 sampai 2019 ini sudah gagal. Dengan variabel ini dihitung berdasarkan standar internasional. Mau ke Amerika, mau di negara yang dimanapun, mau ke Brasilia, di Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, semua variabel ini semua dihitung. Di PBB itu mereka pakai variabel ini, bukan variabel misalnya, bukan variabel lingkungan, bukan variabel korporasi, kejahatan perusahaan, bukan. Misalnya kalau variabel lingkungan, itu nanti negara akan bilang, itu perusahaan yang bikin ribut lingkungan, bukan negara. Tapi kalau yang tadi saya sebut ini semua, itu adalah kewajiban negara dan kelalaian negara. Karena itu standar PBB, saya hitungnya. Saya kira itu dengan demikian sekarang pertanyaannya adalah, gimana orang Papua bicara tentang otonomi khusus? Menurut saya otonomi khusus sudah gagal. Sekarang selanjutnya silakan orang Papua renungkan apa yang perlu diinginkan oleh orang Papua setelah 20 tahun ini. Itu kembalikan kepada kalian. Saya hanya bisa menyuplai fakta, data. Selanjutnya adalah ada di tangan generasi muda Papua, anak-anak Papua, mahasiswa Papua,
tokoh-tokoh di Papua, pemerintah daerah Papua, rakyat Papua. Jadi demikian adik-adik sekalian, saya kembalikan waktunya kepada saudara moderator. Terima kasih.